Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia." Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka, sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dan ayat 36 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu.
atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hidup dan pergaulan, kita sering berjumpa dengan orang tertentu yang menganggap remeh semua usaha dan kerja keras kita. Semua usaha dan kerja keras kita untuk kebaikannya tak dihiraukan, bahkan tak menarik baginya. Jika kita sudah lakukan hal semacam ini dan tidak membuahkan hasil, tentu kita akan menyesal karena apa yang kita lakukan percuma dan sia-sia. Dalam bacaan pertama hari ini, kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya menyatakan bahwa Tuhan telah memanggilnya sejak dari kandungan ibunya, dan Tuhan telah menyebut namanya sejak dari perut ibunya. Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa melalui mereka Tuhan akan menyatakan keagungannya. Namun upaya yang dilakukan oleh Nabi Yesaya seolah-olah tak digubris oleh bangsa Israel. Oleh karena itu Yesaya menyesal karena upaya dan kerja keras untuk kebaikan bangsa Israel tak ada gunanya, bahkan semuanya sia-sia. Namun ia yakin bahwa haknya terjamin pada Tuhan dan upahnya ada pada Tuhan. Ia menyadari bahwa sejak dari dalam kandungan, Tuhan telah membentuknya menjadi hamba. Ia dimuliakan oleh Tuhan dan Tuhan menjadi kekuatannya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan keinginannya untuk membuat bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, agar keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semua manusia hanya bisa mengalami hidup dalam terang berkat Tuhan kita Yesus Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Hari ini dalam Injil dikisahkan bahwa pada saat perjamuan Paskah bersama para muridnya, Tuhan Yesus sangat terharu. Tuhan Yesus mengakui di hadapan para muridnya bahwa seorang di antara mereka akan menyerahkan Dia kepada para imam dan ahli Taurat. Para murid kaget ketika mendengar hal itu dan mereka berusaha mencari tahu. Saling bertanya di antara mereka tentang siapa yang Yesus maksudkan.
Petrus yang adalah orang tidak sabar berusaha memaksa murid yang dikasihi untuk menanyakan kepada Yesus mengenai siapakah sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus itu. Namun, Yesus tidak menyebut nama orang, melainkan Yesus menyatakan bahwa ia akan memberikannya roti sesudah ia mencelupkannya. Hal itu menjadi jelas ketika Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Lalu kepada Yudas Yesus katakan bahwa apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Namun ternyata para murid Yesus tetap tidak mengerti maksud pembicaraan Tuhan Yesus, guru mereka. Yudas telah merencanakan semuanya ini dengan sembunyi-sembunyi agar tidak seorang pun yang tahu. Yudas sama sekali tidak mengubah keputusannya untuk menyerahkan gurunya kepada para imam dan ahli Taurat, walaupun Tuhan Yesus telah memperingatkannya. Karena Yudas tidak mengerti apa yang sesungguhnya dilakukan terhadap gurunya. Yesus mengatakan bahwa tinggal sedikit waktu saja ia bersama mereka. Tentu mereka akan mencari Yesus, namun ke tempat di mana Yesus akan pergi tidak dapat diikuti oleh siapapun. Kepergian Tuhan Yesus ke surga memiliki misi khusus, dan ini merupakan bagian dari penggenapan rencana keselamatan Allah yang sempurna. Petrus ingin mengetahui ke mana Yesus akan pergi. Yesus mengatakan bahwa tentu mereka tidak bisa mengikutinya pergi ke tempat itu. Namun kelak, suatu saat nanti, mereka juga akan mengikutinya. Petrus punya harapan dan tekad yang kuat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Petrus berusaha meyakinkan Tuhan Yesus bahwa ia rela memberikan nyawanya untuk mengikuti Yesus. Namun pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang bakal dilakukan oleh Petrus, yaitu sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus juga menyadarkan kita bahwa orang-orang yang setiap saat bersama-sama dengan kita, suatu waktu pun dapat menjual kita kepada orang lain. Tak hanya itu, orang yang setiap saat bersama dengan kita pun suatu waktu dapat menyangkal kita. Lamanya waktu hidup bersama-sama ternyata tidak menjamin kedekatan hubungan pribadi kita dengan orang lain. Tentu tak bisa disangkal bahwa kita juga punya harapan dan tekad, di mana kelak kita pun dapat bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya, bertemu muka dengannya. Ada jaminan bahwa kelak kita akan mengikutinya dan tinggal bersamanya di dalam kerajaan surga. Namun, sesungguhnya ada jaminan yang pasti bahwa selama kita masih hidup di dunia, kita pun mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam setiap momen dan kejadian hidup kita masing-masing. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan memanggil kita sejak dari kandungan, dan Tuhan telah menyebut nama kita masing-masing sejak dari perut ibu kita. Tuhan membuat kita berlindung dalam naungannya. Hak kita orang percaya terjamin pada Tuhan, dan upah kita ada pada Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan telah membentuk kita sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya. Jadi, tak ada yang salah dengan hidup ini. Tak ada yang keliru dengan hidup ini. Tak ada yang mengecewakan dari hidup ini. Karena sejak awal Tuhan sudah membuat kita menjadi terang bagi semua orang, agar keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan memuliakan kita dan menjadi kekuatan kita apabila kita tetap percaya kepadanya. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap hari.